be feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Linguistik Forensik yang diampu oleh dosen kita, Prof. Dr. Hajah Hasnah Faizah ARMH. Saya Vina Rizky Lazari dengan NIM 2305110733 sebagai pemateri 1. Saya Fitri Norma Akumala dengan NIM 2305110736. Saya sebagai pemateri kedua. Nama saya Fania Syatmaja dengan NIM 2305110730. Saya pemateri ketiga. Nama saya Vera Fadila Ramadhani dengan NIM 2305110608. Saya sebagai pemateri keempat. Pengertian bahasa. Apa sih bahasa? Menurut Krida Laksana 2008, bahasa adalah sistem lambang bumi yang sifatnya digunakan oleh anggota manusia untuk bekerja sama dan berkomunikasi sesama manusia. Bahasa adalah cara kita berbicara dan berkomunikasi sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap masalah yang kita hadapi adalah selalu melibatkan bahasa. Secara umum, bahasa adalah sistem suara yang digunakan oleh orang-orang dalam kelompok sosial untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mengenalkan diri mereka kepada orang lain. Ada dua jenis bahasa, yang pertama adalah tulisan dan yang kedua tulisan, di mana bahasa yang berbentuk tulisan itu adalah berbentuk teks atau tertulis, sedangkan bahasa lisan adalah bahasa yang keluar dari mulut manusia, yang mengeluarkan suara untuk berinteraksi sesama manusia. Adapun ciri-ciri bahasa yakni yang pertama, bahasa memiliki struktur yang teratur. Yang kedua, bahasa menggunakan simbol untuk mempresentasikan makna. Yang ketiga, bahasa diwujudkan melalui suara. Yang keempat, hubungan antara lambang dan makna bersifat tidak tetap. Yang kelima, setiap unsur bahasa memiliki makna. Yang keenam, penggunaan bahasa dipakai oleh masyarakat. Yang ketujuh, setiap bahasa memiliki ciri khas tersendiri. Yang kedelapan, ada kesamaan dalam struktur bahasa di seluruh dunia. Yang kesembilan, bahasa dapat menghasilkan ungkapan baru. Yang kesepuluh, bahasa memiliki ragam dan dialek. Yang ke-11, bahasa terus berkembang seiring waktu. Yang ke-12, bahasa adalah alat interaksi sosial yang khas untuk manusia. Masih banyak ciri-ciri bahasa lainnya. Saya akan membahas tentang linguistik forensik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa manusia secara umum, bukan hanya satu bahasa tertentu. Objek kajiannya adalah bahasa yang dimana bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Objek kajiannya adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rowler tahun 1975, ada 6 kegunaan linguistik dalam pengajaran bahasa. Yang pertama, memberikan informasi tentang struktur dan fungsi bahasa kepada guru. Yang kedua, menjadi bahasa perantara bagi guru. Yang ketiga, mempengaruhi cara pengajaran bahasa. 4, membantu guru memahami struktur bahasa yang diajarkan. Yang kelima, memberikan pengetahuan tentang elemen bahasa seperti fonem dan morfem. Keenam, menyediakan sistem rumusan yang teratur. Selain itu, linguistik juga bermanfaat sebagai ilmu bantu untuk bidang lainnya seperti sejarah, arkeologi, antropologi, dan sosiologi. Istilah forensik itu tersendiri berasal dari kata Yunani, yaitu forensis, yang berarti publik atau forum.
Dalam tradisi Romawi, forum adalah tempat untuk membahas isu politik. Sekarang, forensik merujuk pada ilmu yang membantu menjawab pertanyaan tentang bukti-bukti dalam penegakan hukum, seperti jenis kejahatan, pelakunya, dan cara kejahatan dilakukan. Bukti tidak hanya berupa barang fisik, seperti senjata atau bekas jari, tetapi juga bisa berupa bukti bahasa. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah untuk menentukan apakah bukti bahasa dapat digunakan dalam kasus kejahatan. Linguistik forensik itu tersendiri adalah penerapan ilmu bahasa dalam konteks hukum menurut Olson 2008. Ini melibatkan analisis bahasa dalam situasi seperti dokumen legal, interaksi di pengadilan, dan bukti kebahasaan lainnya. MC Menamin pada tahun 2002 juga menjelaskan bahwa linguistik forensik bertujuan untuk menganalisis bukti kebahasaan dari kejahatan secara ilmiah untuk mendukung penegakan hukum. Hasil kajian linguistik dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan yang melahirkan sebidang seperti linguistik forensik, sosiolinguistik, psikolinguistik, dan pengajaran bahasa. Linguistik forensik juga merupakan penerapan ilmu bahasa dalam konteks hukum untuk menganalisis bukti kebahasaan oleh Olson tahun 2008. Tujuan dari linguistik forensik itu mendukung penegakan hukum dengan menganalisis bukti bahasa secara ilmiah menurut MC Menamin tahun 2002. Selanjutnya yaitu aspek yang dikaji. Ilmu forensik mempelajari jejak yang ditinggalkan setelah kejahatan seperti peluru, tinta, atau jejak sepatu dan jari. Dengan menganalisis variasi dari jejak tersebut, kita bisa membedakan jenis kejahatan seperti penembakan. Analisis ini penting karena jejak bukti dapat mengaitkan karakteristik individu atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan, termasuk bahasa yang digunakan. Bahasa mencerminkan kemampuan penutur dan merupakan bagian dari sistem komunikasi suatu komunitas. Setiap orang memiliki cara berbicara yang unik, yang menunjukkan perbedaan dalam penggunaan bahasa di antara individu dan masyarakat. Oleh karena itu, bahasa dapat menjadi bukti penting dalam analisis forensik. Linguistik forensik adalah penerapan ilmu bahasa dalam konteks hukum. Menurut Olson tahun 2008, ini melibatkan analisis bahasa dalam situasi seperti dokumen legal, interaksi di pengadilan, dan bukti kebahasaan lainnya. Lalu Johnson pada tahun 2007 menambahkan bahwa kajian ini mencakup berbagai aspek, termasuk wawancara dengan saksi dan analisis plagiarisme. Lalu ada MC Menamin tahun 2002 juga menjelaskan bahwa linguistik forensik bertujuan untuk menganalisis bukti kebahasaan dari kejahatan seperti ilmiah untuk mendukung penegakan hukum. Hasil kajian linguistik dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan yang melahirkan subbidang seperti linguistik forensik, sosiolinguistik, psikolinguistik, pengajaran bahasa, dan penerjemahan. Dengan statusnya sebagai ilmu pengetahuan, linguistik dapat menjelaskan secara ilmiah ketika bahasa menjadi bukti dalam tindak kejahatan. Linguistik forensik berfungsi sebagai jembatan antara linguistik dan hukum, mencakup penegakan hukum, masalah hukum, dan proses hukum lainnya. Kesimpulannya, bahasa adalah alat komunikasi yang fundamental dalam kehidupan manusia dengan ciri-ciri seperti sistematis, simbolis, dan dinamis. Ini menurut KAIR 2014. Untuk linguistik ini mempelajari struktur dan fungsi bahasa, memberikan manfaat dalam pengajaran bahasa dan analisis forensik. Ini tuh menurut Rowland 1975. Nah, untuk linguistik forensik, ini berperan penting dalam sistem hukum dengan menganalisis bukti bahasa untuk mendukung penegakan hukum. Ini menurut Olson 2008 dan MC Menamin 2002. Maksudnya di sini adalah bahasa itu alat penting yang kita pakai untuk berkomunikasi setiap hari.
Nah, bahasa ini mempunyai aturan-aturan tertentu menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata, dan ini itu bisa berubah seiring waktu. Nah, para ahli bahasa, para linguis ini mempelajari bagaimana sih bahasa itu disusun dan digunakan. Nah, ilmu ini tuh berguna untuk mengajar bahasa dan membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum. Khusus untuk urusan hukum, ada nih ahli bahasa yang fokus menganalisis bukti-bukti, tapi ini yang berkaitan dengan bahasa. Misalnya untuk membantu polisi atau pengadilan menyelidiki sebuah kasus. Nah, ini tuh yang disebut dengan linguistik forensik.